Assalamualaikum guys, halo YouTube Hangat Trades gonna be great, welcome back to my channel. Ya, kali ini saya sebelumnya memang agak sedikit down dan bingung update mengenai channel saya, dan karena ada sesuatu yang ketika mempertanyakan masalah channel saya, kenapa harus ada video-video yang out of frame dan ada yang keluar jalur semacamnya seperti itu. Jadi yang salah satunya yang saya suka di Rohis itu ialah di Rohis itu diajarkan untuk peduli dengan orang lain juga gitu. Kenapa? Banyak di organisasi-organisasi lain itu yang mereka garap, mereka urusin, mereka gagas itu hanya internal saja, itu ke internal. Jadi ya udah gitu, untuk diri organisasi itu sendiri gitu, nggak sampai memikirkan keluar gitu. Sedangkan dakwahnya Rohis itu saya ibaratkan itu tawazun gitu. Tawazun itu berasal dari kata mizan gitu, timbangan, dan tawazun itu seimbang gitu. Jadi dakwahnya Rohis itu seimbang antara dalam dan luar, itu seimbang guys. Jadi di sini itu saya bagian yang saya suka itu di situ. Gimana sih? Ya sempat error kemarin karena ini buru-buru sekali, entah perkataan saya ada benarnya atau enggak. Buat teman-teman, kalau ada yang salah dikoreksi mohon, karena saya itu masih belajar, itu aja. Oke, diulangi tadi kepleset, maaf, jangan diketawain. Jadi maksudnya tawazun itu seimbang. Di Rohis itu juga memikirkan internal Rohis itu sendiri. Jadi mendidik dari yang kelas yang paling bawah sampai kelas ke atas, nanti di program, bahkan sampai alumni pun masih ada yang namanya penjagaan dengan yang namanya karismanker. Nah, ini hal yang bagus. Kenapa? Kita ini hidup di dunia itu perlu orang-orang yang dakwahnya itu tawazun, internal antara luar dan dalam. Sedangkan ketika kita hanya fokus internal saja, mengurusi orang-orang yang duduk di masjid saja, yang mau masuk masjid saja, itu nanti dakwahnya itu tidak akan efektif. Kenapa? Oke lah, kita nanti akan orang-orang yang kita jaga di dalam masjid, orang-orang yang kita urusi di organisasi tersebut, ya akan baik-baik semuanya, akan ya istilahnya kita nggak dapat menjamin baik semua sih. Intinya yang kita jaga itu, kita upayakan itu benar-benar akan baik misalnya. Nah, setelah itu otomatis ketika kita mempunyai keluarga, kita mempunyai anak, otomatis mereka terjunnya kemana sih? Mereka kan terjunnya juga akan ke dunia luar gitu. Sedangkan ketika kita dakwahnya hanya internal saja, kita tidak peduli dengan dunia luar. Sedangkan di luar itu makin chaos. Chaos itu artinya itu ya, apa ya? Makin kacau gitu. Sedangkan di luar itu makin kacau. Otomatis ketika kita punya anak-anak, punya keluarga, mereka nggak mau akan terjun di dunia luar. Sedangkan dunia luar itu makin, karena kita nggak pernah dakwah keluar, alias dakwahnya tidak tawazun tadi. Nah, itu dunia gimana ya, agak bingung juga ini sampai macet. Jadi mau tidak mau juga nanti yang akan terjun ke dunia luar juga ikut-ikut rusak gitu. Nah, karena itu jangan disalahkan kenapa kok zaman now banyak orang-orang yang atau anak-anak udah sejak kecil udah mulai rusak. Banyak istilahnya nilai moral itu udah sangat krisis gitu. Kayak gitu, itu kenapa ya? Karena orang-orang di organisasi-organisasi lain, atau mungkin saya tidak akan menyebutkannya, ini istilahnya ada orang-orang itu yang tidak seperti kita di Rohis gitu. Di Rohis kan dakwahnya tawazun, juga memperdulikan bagaimana kondisi lingkungan di sekitar gitu, lingkungan luar gitu. Ya, jadi terakhir di sini saya hanya ingin mendukung saja, mohon dipertahankan, mohon dijaga keistiqomahannya dari generasi ke generasi nanti, bahwasanya di Rohis ini benar-benar tawazun. Tidak hanya memperdulikan internal saja, ternyata di Rohis itu juga memperdulikan dunia luar, memperdulikan lingkungan sekitar, memperdulikan juga kondisi-kondisi lingkungan itu seperti apa gitu. Misalnya dengan kegiatan-kegiatan yang salah satunya mengundang, saya kemarin sempat mengundang siapa gitu, orangnya yang bertatoan atau apa gitu. Jadi di Rohis ini juga jadi sarana hijrah gitu. Salah satunya orang-orang seperti itu membutuhkan support.
kalau kita udah memperdulikan dunia luar, memperdulikan lingkungan sekitar dan internal masih tetap dijaga, otomatis good influence atau pengaruh baiknya itu tidak hanya untuk diri kita sendiri saja, jadi untuk orang lain semuanya gitu. Seperti tujuan kita diciptakan kan seperti itu, menjadi khalifah-khalifah di muka bumi. Jadi kita hadir dimanapun kaki berpijak, dimanapun kita berdiri, itu kita menyampaikan sebuah kebaikan, kita membawa pengaruh baik buat semuanya. Seperti itu. Jadi kita kalau ibarat sebuah sebuah makhluk yang hadir gitu, itu membawa kesuburan, membawa wangi yang harum kayak gitu, misalnya kayak gitu. Itu cuma perumpamaan sih. Nah, terkadang orang-orang yang bergaul bebas, orang-orang yang istilahnya tidak sejalur dengan apa yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah, itu sebenarnya mereka itu juga menunggu. Itu ada kemungkinan sekali guys, mereka itu sebenarnya menunggu, mereka itu ingin berubah ya, ingin sholat, ingin ngaji, ingin seperti kita, kok rasanya kayak enak gitu ya, seperti itu, misalnya seperti itu. Tapi mereka ketika mengharapkan atau menunggu hal seperti itu tidak kunjung datang guys, tidak ada yang datang. Nah, itulah kesempatan kita untuk peduli dengan semuanya. Tidak hanya kita istilahnya don't judge a book by the cover gitu. Jangan nilai buku dari covernya gitu. Semua orang itu sebenarnya di mata Allah itu sama. Kenapa kita milih-pilih gitu? Kalau dalam surat Abasa di awal ayat awalnya itu kan Rasulullah pun pernah bermuka masam ketika bertemu dengan seseorang yang seperti itu misalnya kayak gitu. Nah, jadi kenapa Rasulullah sampai menjadikan hal seperti itu juga menjadi asbab gitu. Kenapa turunnya ayat gitu. Jadi itu menjadi contoh kita juga gitu. Kita pun nggak boleh, jangan sampai kok kita bermuka masam ketika kita menghadapi seseorang yang kok nggak kayak kita gitu, kok berbeda kayak gitu. Nggak, mereka pun mungkin juga ingin hijrah, ingin apa, tapi perkewo. Itu bisa jadi mereka pengen melakukan kegiatan seperti kita, kegiatan yang baik, kegiatan yang nyaman, kegiatan yang membawa kebaikan kayak gitu, tapi nggak ada yang ngajak. Itu kan kasihan gitu. Jadi kita di Rohis ini saya support sekali kegiatan-kegiatan yang itu istilahnya tidak hanya internal saja tapi juga eksternal. Dan saya rasa cukup kajian online kita kali ini. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf tulus-tulusnya. Dan mohon maaf, ini kayaknya saya pertama kali nih ya jadi amanahin kajian online, dan ini agak absurdnya itu gimana ya, mungkin kurang prepare. Dan tadi ada kegiatan sebelumnya menjadi reporter atau wartawan kayak gitu ya. Setelah itu baru pas sampai rumah tadi mohon maaf agak macet-macet gimana dan agak kurang jelas atau gaje gitu ya, karena sambil makan misalnya kayak gitu. Dan saya rasa cukup. Bila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf seluruhnya. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, ya seperti itu. I hope see you soon on the next video. Jadi saya rasa cukup sekian. Bila ada kok diulang-ulang terus sih, intinya ya sampai bingung sah. Ini gara-gara efek buru-buru ini sebenarnya ya, intinya itu saja. Ini terlalu panjang juga, diakhiri saja lah, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye. Oke, jadi seperti itu intinya. Dan saya rasa cukup. Bila ada salah kata maupun tingkah laku dari video ini, saya mohon maaf terus-terusnya. Ini sekedar menyampaikan pesan. Kenapa banyak yang tanya kok channel saya kadang-kadang keluar, kadang-kadang gini, kadang-kadang kok buat video ini. Ya itu tujuannya untuk menarik audien yang di luar genre kita gitu. Karena tadi dakwah itu harus tawasun, tidak hanya orang-orang yang mau ngaji, mau duduk di majelis ilmu, dan mau yang rutin ke masjid saja. Enggak, kadang-kadang kita juga harus dakwah kepada orang-orang yang nongkrong, yang rutin cari refresh di YouTube dan lain-lain kayak gitu. Jadi kenapa saya buat video di luar genre ya, karena tujuannya itu biar dakwah kita tawasun. Sekian, goodbye. Yang harus dijelaskan secara khusus, seperti kenapa channel saya terkadang itu keluar jalur atau keluar frame gitu. Kenapa ya, alasannya itu dapat dikatakan karena itu untuk menarik orang-orang yang istilahnya umum guys. Jadi orang umum itu saya tarik ke dalam agar masuk ke dalam
drill channelnya itu seperti apa kayak gitu. Jadi memang kita sesekali memerlukan video-video di luar frame untuk menarik orang-orang yang memang di luar frame. Tujuannya biar dakwahnya itu menyeluruh. Jadi eksternal dan internal ada, dan penjelasannya lebih lanjut itu seperti yang pernah saya sampaikan di sini. Jadi saya pernah itu diamanahi untuk kajian online dan istilahnya apa ya namanya sulit juga dijelaskan. Jadi istilahnya kayak gitu. Terus ini langsung saja turun ke bawah, nanti langsung materinya soalnya terlalu panjang ya. Jadi acara yang kedua adalah pengantar. Untuk pengantar, nah ini saya udah mulai. Iya, assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya, kayak gitu bla bla bla. Oke, langsung masuk ke materi atau bagaimana, voice boleh ya gitu. Soalnya ini baru pertama kalinya saya mengisi kajian lewat online. Biasanya kajiannya itu secara langsung sebelum pandemi sih. Nah setelah itu materinya itu sama dengan yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa mengenai kenapa channel saya terkadang-kadang keluar jalur atau keluar frame, karena itu memang diperlukan bagi orang-orang yang paham atau belajar yang namanya media. Itu memang diperlukan, guys. Penjelasan lebih lanjut mungkin akan saya jelaskan di lain waktu, tapi saya ingin teman-teman semua mendengarkan ini, apalagi yang memang bertanya kenapa channel saya begitu dan begini dan bla 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 seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Ini sebenarnya udah mau closing, tapi di sini intinya sama, guys, sama dengan apa yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua.